Dengan suara terbata-bata di sela napas yang tersengal, Haji Muhammad Yosutomo berbicara pelan, namun setiap katanya jatuh dengan bobot sejarah. Ia tidak bertanya tentang perusahaan, tidak menyinggung harta, tidak mengeluhkan sakit, melainkan memerintahkan dengan keteguhan yang sulit dijelaskan agar mereka segera menyiapkan pendirian sekolah menengah pertama Fasdabiqul Khairat di ex gedung SMA Kesatuan Yayasan Sumber Mas. Di saat nyawanya sendiri sedang dipertaruhkan, pikirannya justru melayang pada anak-anak bangsa yang belum ia temui, pada ruang kelas yang belum terisi, pada masa depan yang ia yakini harus tetap disiapkan. Ibnu Khattab dan Djoko Wahyono terdiam, antara kagum dan haru karena jarang ada manusia di ambang ajal masih memilih pendidikan sebagai prioritas utama. Terpujilah wahai engkau, ibu, bapa, guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patri. Tanah itu bukan sekadar hamparan bumi, ia adalah ingatan panjang yang disematkan pada Samarinda. 8 hektar yang dibingkai oleh niat dititipkan bukan hanya oleh negara, melainkan oleh harapan generasi yang belum lahir. Pada tahun 79, ketika waktu masih menulis dirinya dengan tinta keyakinan, Wali Kota KDH tingkat 2 Samarinda, Haji Muhammad Kadri Oning, menunjuk sebidang tanah bukan dengan cemari kuasa, melainkan dengan kesadaran sejarah bahwa kota tidak cukup dibangun oleh jalan dan gedung, melainkan oleh manusia yang tercerahkan. Lalu pada tahun 82, Anang Hashim melanjutkan garis amanah itu, menguatkan penunjukan, menjadikannya bukan keputusan sesaat, melainkan fondasi peradaban. Tanah itu diam, namun diamnya mengandung janji. Ia menerima hujan, panas, dan waktu sebagai saksi awal pendidikan yang kelak tumbuh menjadi cahaya. Yayasan Sumber Mas hadir bukan sebagai pemilik, melainkan penjaga niat, mengelola tanah bukan untuk menimbun laba, tetapi untuk menumbuhkan akal dan akhlak,
Maka berdirilah sekolah-sekolah SMP, SMA, dan SMK Kesatuan yang namanya bergema di ruang keluarga, di meja makan, di doa para orang tua, karena prestasi murid-muridnya menjadi kabar baik di tengah zaman yang sering bising. Sekolah itu hidup bukan hanya oleh bangunan, melainkan oleh guru-guru yang mengajar dengan kesabaran, oleh murid-murid yang datang dengan mata menyala, oleh keyakinan bahwa ilmu adalah jalan ibadah. Jumlah siswa melimpah melampaui sekolah lain bukan karena promosi, melainkan karena kepercayaan, karena hasil belajar adalah iklan paling jujur. Masa itu dikenang sebagai masa keemasan, bukan karena tanpa masalah, melainkan karena setiap masalah dihadapi dengan iman dan kerja. Tanah 8 hektar itu menyerap langkah-langkah kecil, tawa remaja, keringat guru, dan doa yang tak pernah diumumkan. Ia menjadi saksi bahwa pendidikan adalah kerja sunyi yang hasilnya sering dinikmati oleh zaman setelahnya. Dan dari tanah itulah cerita panjang ini bermula, sebuah epos tentang amanah, tentang jatuh dan bangkit, tentang manusia-manusia yang lebih memilih menyala pelita daripada mengeluh pada gelap. Masa keemasan pendidikan kesatuan. Dari tanah yang telah menerima amanah, bangunan-bangunan tumbuh dengan kesederhanaan, tidak menjulang angkuh, namun tegak dengan wibawa, karena ditinggikan bukan temboknya, melainkan nilai yang diajarkan di dalamnya. SMP, SMA, dan SMK Kesatuan menjadi ruang pertemuan banyak harapan. Anak-anak dari berbagai latar datang membawa mimpi yang masih mentah dan pulang membawa keyakinan bahwa mereka mampu menjadi sesuatu bagi dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Di ruang kelas, kapur tulis tidak sekadar menoreh rumus, tetapi menanam disiplin, mengajarkan ketekunan, dan menumbuhkan keberanian bertanya. Guru-guru berdiri bukan sebagai penguasa ilmu, melainkan sebagai penuntun jalan. Mereka hadir lebih awal dari bel masuk dan pulang lebih akhir dari senja, karena pendidikan bukan pekerjaan jam kantor, melainkan panggilan nurani. Prestasi tumbuh seperti berita baik. Dari lomba ke lomba, dari ujian ke ujian, nama kesatuan disebut dengan hormat, bukan karena slogan, melainkan karena hasil nyata. Jumlah siswa terus bertambah, kelas-kelas penuh oleh suara belajar, bangku-bangku tak pernah lama kosong, karena kepercayaan masyarakat adalah sungai yang mengalir menuju tempat yang diyakini jujur. Sekolah-sekolah negeri mungkin ada, namun kesatuan memiliki ruh sendiri. Ia bukan sekadar alternatif, melainkan pilihan utama bagi mereka yang menginginkan pendidikan dan pembentukan karakter berjalan seiring. Di halaman sekolah, bendera merah putih berkibar setiap pagi, bukan sebagai ritual kosong, melainkan pengingat bahwa belajar adalah bagian dari cinta tanah air. Doa-doa dilantunkan, agama tidak dipisahkan dari ilmu, iman tidak dipertentangkan dengan logika. Keduanya berjalan berdampingan, mengajarkan murid bahwa menjadi pintar tanpa berakhlak adalah kekosongan, dan berakhlak tanpa ilmu adalah kerapuhan. Masa itu bukan tanpa lelah, namun kelelahan ditukar dengan makna, karena setiap lulusan adalah bukti bahwa usaha tidak sia-sia. Para orang tua menitipkan anaknya dengan rasa tenang, karena sekolah tidak hanya mengajar tetapi menjaga. Kesatuan menjadi rumah kedua, tempat kesalahan diperbaiki bukan dihakimi, tempat potensi digali bukan dipadamkan. Waktu mencatatnya sebagai masa keemasan, bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena ada kesungguhan yang menyatukan niat pengelola, dedikasi guru, dan kepercayaan masyarakat. Tanah 8 hektar itu berdenyut oleh kehidupan, oleh langkah-langkah pagi, oleh suara bel, oleh cita-cita yang sedang dirajut. Bangsa, meski belum menyadarinya, sedang menerima sumbangan besar berupa manusia-manusia muda yang dibentuk untuk berpikir jernih, berhati bersih, dan berdiri tegak sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Namun, sejarah selalu bergerak dan tidak ada kejayaan dibekukan selamanya, karena ujian adalah cara waktu menakar keteguhan niat. Reformasi dan ujian zaman.
Sejarah tidak pernah berhenti berjalan. Ia tidak menunggu sekolah siap atau tidak bertanya siapa yang telah berbuat paling tulus. Ia bergerak membawa perubahan, seperti arus sungai yang kadang jernih, kadang deras dan menggerus tebing. Reformasi datang dengan gegap gempita, membawa semangat baru, membuka pintu-pintu kebijakan, memberi daerah kemampuan keuangan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Sekolah-sekolah negeri tumbuh cepat, dibangun dengan gedung megah, ruang kelas berpendingin, laboratorium lengkap, dan satu kalimat yang terdengar sederhana namun berdampak besar: bebas uang sekolah. Kalimat itu seperti magnet kuat, menarik harapan orang tua yang hidup di tengah kebutuhan, yang ingin anaknya bersekolah baik tanpa beban biaya. Sekolah swasta pun diuji, bukan oleh niat buruk, melainkan oleh realitas. Mereka tetap harus menggaji guru, merawat bangunan, menyediakan fasilitas. Dari satu-satunya sumber yang tersisa, uang sekolah. Disinilah ketimpangan terasa, bukan pada mutu, melainkan pada daya bertahan. Perlahan, ruang-ruang kelas kesatuan yang dulu penuh suara belajar mulai mengenal kursi kosong, bukan karena kehilangan kualitas, melainkan karena pilihan zaman yang tidak selalu adil. Guru tetap datang dengan setia meski langkah terasa lebih berat, karena panggilan nurani tidak serta-merta padam oleh menurunnya jumlah murid. Pengelola yayasan menimbang dengan hati, bukan hanya dengan angka, karena setiap keputusan menyangkut nasib manusia, bukan sekadar laporan keuangan. Sekolah swasta di banyak tempat mengalami hal serupa, seperti pohon tua yang masih kokoh akarnya namun kehilangan hujan. Kesatuan bertahan selama bisa menahan gelombang, menjaga marwah, karena menutup sekolah bukan keputusan ringan. Ia adalah luka panjang bagi siapapun yang pernah mengabdi, namun waktu terus menekan dan realitas tidak selalu memberi ruang kompromi. Tahun 2005, sebuah keputusan pahit harus diambil. Sekolah Yayasan Sumber Mas dinyatakan ditutup bukan sebagai tanda kegagalan, melainkan sebagai bukti bahwa perjuangan pun punya batas. Ketika struktur zaman tidak lagi berpihak, tanah 8 hektar itu kembali hening. Namun bukan hening yang kosong, melainkan hening yang syarat kenangan, oleh jejak ribuan murid, oleh doa para guru, oleh usaha panjang yang tidak pernah sia-sia. Karena menutup sekolah tidak berarti menutup pengabdian, sebab pendidikan sejati tidak bergantung pada papan nama, melainkan pada ruh yang terus hidup di dalam manusia. Dan justru di titik inilah, ketika banyak orang mengira segalanya telah selesai, takdir menyiapkan babak lain yang lahir dari rumah sakit, dari doa di tengah malam, dan dari amanah yang diucapkan di antara hidup dan mati. Alam kritis dan amanah suci. Jauh sebelum kata penutupan itu terucap, takdir telah lebih dulu menyiapkan ujian. Bukan di ruang rapat, bukan di meja kebijakan, melainkan di sebuah kamar rumah sakit. Tempat hidup diuji dalam senyap yang paling jujur. 2017, Rumah Sakit Awi Syahrani Samarinda menjadi saksi malam panjang. Ketika Haji Muhammad Yosutomo terbaring di antara dua batas, diserang demam berdarah dengan keganasan yang tak memberi jeda. Trombositnya turun drastis, tersisa 10. Angka yang membuat dokter waspada dan keluarga menahan napas, karena tubuh manusia memiliki ambang rapuh yang tak bisa ditawar. Malam itu sekitar pukul 23:30, telepon berbunyi dengan nada yang tak biasa, memanggil Ibnu Khotob dan Joko Wahyono untuk segera datang ke ruang perawatan. Langkah mereka terasa berat, lorong rumah sakit seperti memanjang, lampu-lampu putih tidak sepenuhnya mengusir cemas, karena setiap pintu yang dilewati mengandung kemungkinan kehilangan. Jantung berdegup lebih keras dari biasa, pikiran dipenuhi doa singkat, karena mereka tahu kondisi Haji Muhammad Yosutomo tidak sedang baik-baik saja. Ibnu Khotob dan Joko Wahyono masuk ke ruang rawat inap, melihat tubuh yang lemah, mata yang masih menyala, mata seorang pendidik yang belum selesai dengan amanahnya.
Dengan suara terbata-bata di sela napas yang tersengal, Haji Muhammad Yosutomo berbicara pelan, namun setiap katanya jatuh dengan bobot sejarah. Ia tidak bertanya tentang perusahaan, tidak menyinggung harta, tidak mengeluhkan sakit, melainkan memerintahkan dengan keteguhan yang sulit dijelaskan agar mereka segera menyiapkan pendirian sekolah menengah pertama Fastabikul Khairat di ex gedung SMA Kesatuan Yayasan Sumber Mas. Di saat nyawanya sendiri sedang dipertaruhkan, pikirannya justru melayang pada anak-anak bangsa yang belum ia temui, pada ruang kelas yang belum terisi, pada masa depan yang ia yakini harus tetap disiapkan. Ibnu Khattab dan Joko Wahyono terdiam, antara kagum dan haru karena jarang ada manusia di ambang ajal masih memilih pendidikan sebagai prioritas utama. Malam itu, amanah berpindah tangan bukan melalui dokumen resmi, melainkan melalui kata-kata lirih yang lahir dari keikhlasan. Doa-doa mereka mengalir bukan hanya untuk kesembuhan Haji Muhammad Yosutomo, tetapi agar amanah itu mampu dilaksanakan dengan jujur dan tuntas. Dan di hadapan sakit yang nyaris merenggut segalanya, lahirlah keputusan besar bahwa pendidikan harus terus hidup. Meski tubuh pendirinya sedang bertarung dengan maut. Malam itu tidak tercatat dalam buku sejarah resmi, namun ia menjadi titik balik, tempat penderitaan melahirkan harapan dan keikhlasan menjadi fondasi kebangkitan. Karena dari ranjang rumah sakit itulah sebuah sekolah baru akan segera lahir, membuktikan bahwa iman, cinta pada ilmu, dan tanggung jawab kebangsaan dapat bersatu bahkan di saat manusia paling lemah secara fisik. Kitan Fastabikul Khairat. Amanah yang lahir dari malam kritis itu tidak dibiarkan menjadi gemah kosong. Ia segera dijelmakan menjadi kerja nyata karena niat yang suci menuntut langkah yang pasti. Tahun ajaran baru 2017, SMP Fastabikul Khairat resmi berdiri, mengisi ruang yang pernah sunyi di bekas gedung SMA Kesatuan, seolah tanah itu sendiri menyambut kelahiran kembali pendidikan yang tak pernah benar-benar mati. Nama Fastabikul Khairat dipilih bukan sebagai hiasan kata, melainkan sebagai seruan iman, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadikan sekolah bukan sekadar tempat belajar, melainkan medan amal panjang. Pada tahun 2020, sekolah menengah Fastabikul Khairat menyusul berdiri, melengkapi jenjang, menyempurnakan amanah agar perjalanan murid tidak terputus di tengah jalan. Ketua Yayasan Suryo Sutomo memikul tanggung jawab besar itu dengan kesungguhan yang tenang, didukung oleh Haji Muhammad Yosutomo sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan yang meski melewati sakit berat tetap menyertai dengan doa, nasihat, dan keteladanan. Sekolah disiapkan tanpa setengah hati, gedung dirawat dengan layak, ruang kelas ditata dengan hormat, guru-guru dipilih bukan hanya karena kompetensi, melainkan integritas. Pendidikan dipahami sebagai ekosistem, bukan sekadar kurikulum. Maka fasilitas disempurnakan, lingkungan dijaga, dan hubungan dengan orang tua dibangun atas dasar saling percaya. Dalam waktu yang relatif singkat, SMP dan SMA Fastabikul Khairat meraih akreditasi A unggul, sebuah capaian yang tidak datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kerja konsisten, pengelolaan yang jujur, dan visi yang jelas. Masyarakat mulai melirik lalu mempercayakan anak-anak mereka kepada sekolah ini karena kualitas tidak bisa disembunyikan lama. Jumlah siswa bertambah bukan karena janji berlebihan, melainkan karena pengalaman nyata para orang tua yang melihat perubahan positif pada putra-putri mereka. Sekolah kembali hidup bukan sekadar oleh aktivitas, melainkan oleh harapan, oleh keyakinan bahwa pendidikan yang berakar pada iman dan berpijak pada kebangsaan akan selalu menemukan jalannya. Tanah 8 hektar itu kembali berdenyut, menerima langkah-langkah baru, mendengar tawa yang berbeda generasi, namun membawa cita-cita yang sama. Dan di tengah semua itu,
Fastabikul khairat berdiri sebagai bukti bahwa kejatuhan bukanlah akhir, melainkan jeda sebelum bangkit dengan arah yang lebih jernih. Sekolah ini tidak lahir untuk menyaingi, melainkan untuk melengkapi, menjadi bagian dari ikhtiar bangsa mencerdaskan kehidupan, sebagaimana amanat yang sering diucapkan namun jarang diperjuangkan dengan sepenuh hati. Kini cahaya itu kembali menyala, tidak menyilaukan namun cukup terang untuk menuntun langkah anak-anak Samarinda menuju masa depan yang lebih bermartabat. Aula, warisan dan doa yang bangsa. Kepercayaan yang tumbuh tidak dibiarkan menggantung di udara. Ia ditangkap sebagai tanggung jawab karena setiap murid baru adalah tambahan amanah yang harus disiapkan ruangnya, lahir dan batinnya. Maka yayasan kembali merancang bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan perhitungan matang. Akan dibangun aula serbaguna berukuran 35 kali 10 meter, menyusul aula yang telah ada 28 kali 8 meter, agar kegiatan siswa tidak terhambat oleh keterbatasan ruang. Aula bukan sekadar bangunan, ia adalah ruang pertemuan nilai, tempat ilmu bertukar gagasan, tempat seni menemukan panggung, tempat olahraga mengajarkan sportivitas, dan tempat kebersamaan menjadi latihan hidup bermasyarakat. Lobi diperbaiki, diperluas agar setiap langkah yang masuk merasakan sambutan yang pantas, karena sekolah bukan benteng tertutup, melainkan rumah terbuka bagi siapapun yang datang dengan niat belajar. Dua aula berdiri berdampingan seperti dua tangan yang siap menampung, menjadi simbol bahwa pendidikan harus memberi ruang bukan menyempitkan, harus merangkul bukan menyingkirkan. Di balik semua pembangunan fisik itu tersimpan kesadaran yang lebih dalam bahwa bangunan tanpa nilai hanyalah tumpukan bahan dan fasilitas tanpa ruh adalah kemewahan kosong. Fastabikul khairat memahami bahwa pendidikan sejati adalah pembentukan manusia seutuhnya yang berpikir dengan nalar, bertindak dengan akhlak, dan berdiri dengan kesadaran kebangsaan. Disinilah pendidikan bertemu kenegaraan bukan dalam slogan, melainkan dalam praktik harian, mengajarkan disiplin sebagai bentuk cinta tanah air, mengajarkan kejujuran sebagai pondasi keadilan sosial, mengajarkan toleransi sebagai syarat hidup berbangsa. Agama hadir bukan sebagai simbol semata, melainkan sebagai sumber etika yang membimbing murid agar ilmu tidak menjelma kesombongan dan prestasi tidak melahirkan keangkuhan. Bangsa ini besar bukan karena luas wilayahnya saja, melainkan karena ada orang-orang yang setia menjaga api pendidikan. Meski berkali-kali diterpa angin zaman, Haji Muhammad Kadri Oning dan Anang Hashim telah menorehkan awal. Haji Muhammad Yosutomo menjaga api itu, bahkan di ranjang sakit Suryo Sutomo melanjutkannya dengan kerja sunyi, dan para guru menghidupkannya setiap hari di ruang-ruang kelas. Tanah 8 hektar itu kini tidak hanya masa lalu tetapi menumbuhkan masa depan, karena amanah yang dijaga akan selalu menemukan jalannya. Pembawa kabar ini bukan untuk mengagungkan nama, melainkan untuk mengingatkan bahwa pendidikan adalah ibadah panjang yang pahalanya mengalir selama ilmu diamalkan. Semoga setiap aula ruang kebaikan, setiap kelas menjadi ladang pahala, setiap murid menjadi manusia yang bermanfaat, dan setiap langkah yayasan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh sejarah bangsa. Karena selama masih ada orang-orang yang lebih memikirkan sekolah daripada dirinya sendiri, selama itu pula Indonesia akan selalu punya harapan besar.
Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka! Harmoni! Allahu Akbar! Amin. Terima kasih.